Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Eka Sri Rahayu. Di sini saya sebagai moderator untuk webinar saat ini. Webinarnya temanya tentang strategi menyusun media pembelajaran 5.0 dan kewirausahaan dalam dunia pendidikan secara digital. Salam kenal semuanya, Bapak, Ibu guru, para peserta. Mungkin ada yang jawab dulu ya, Bapak Ibu guru, biar kelihatan aktif gitu. Ada mungkin dari sekolah mana, Bapak Ibu guru? Biar kelihatan aktif. Waalaikumsalam. 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 Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Mungkin langsung saja ya kita mulai. Karena waktu di webinarnya kan jam 4 ya mulainya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memulai webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya lancar sampai selesai, Bapak Ibu guru. Dan saya sedikit ingin ini ya menyapa untuk yang terhormat Bapak Sandy sebagai owner Cerdik dan Bapak Chandra sebagai CEO Cerdik dan pembicara Ibu Guru Ria. Ibu salam kenal. Dan Bapak Wiranata. Mungkin pembukaannya itu saja ya Bapak Ibu Guru. Atau mungkin kita coba foto bersama dulu ya. Biar semangat dulu nih sebelum Ibu, mulai materi sesinya. Basuhnya campur sama yang gede. Jadi mohon untuk Bapak Ibu Guru, kita semua open kamera ya. Semuanya siap ya, open kamera ya. Sebentar aja kok, kita cuma foto sebentar. Oke, baik semuanya. Bapak Ibu Guru, mohon open kamera. Oke, sudah semua? Sudah semua ya? suruh di Ada yang screenshot. belum? Yang belum? Sun. Atau gimana nih? Ada yang nggak bisa, nggak apa-apa sih. Kalau nggak bisa open kamera, mungkin sebagian ada yang bisa ya Bapak Ibu Guru. Bisa di screenshot. Nanti ada admin kami ya Bu, Bapak. Nanti saya hitung 1 sampai 3. Itu dipersiapkan senyumnya. Ya, udah siap? Berhitung ya. Saya hitung ya, 1 sampai 3.
Baik, Ibu, Bapak, saya hitung ya, 1 sampai 3 ya. Siap semuanya? 1, 2, 3. Oke. Halo, tes. Oke, makasih. Eh, Baik, mungkin sudah kami ada sesi foto. Langsung saja kita mulai ya acaranya. Sebelum mulai ke pembicara, saya sedikit ingin menyampaikan tujuan webinar kali ini. Sore ini kita para guru dan tenaga pengajar dapat memahami penggunaan media pembelajaran digital yang inovatif dan lebih baik di era sosial saat ini. Begitu ya Bapak Ibu guru, peserta semuanya. Langsung saja ya Ibu Guru Ria. Dari Ibu Guru Ria, apakah sudah siap Ibu? Insya Allah siap, Mbak. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Jadi langsung saja pertama akan disampaikan oleh Ibu Guru Ria. Mohon Bapak Ibu sangat dimohon untuk menyimak materi yang diberikan Ibu Guru Ria. Saya persilakan. Saya bagikan layar dulu ya. Sudah terlihat ya, Mbak? Sudah Ibu, sudah Oke. terlihat. Ini tampilan screen-nya ya, oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk sore ini terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Kita sekarang belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk sore ini kita akan belajar mengenai strategi menyusun media pembelajaran 5.0 gitu. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Buria. Saya adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar, yaitu di SDN Banjar Kemantren 2 Sidoarjo. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari Sidoarjo kah? Nah, di sini saya memiliki ketertarikan untuk membuat perubahan terhadap pendidikan, dimulai dengan membuat sebuah konten yang berkaitan dengan media pembelajaran, teknologi pendidikan, nilai-nilai pendidikan, dan hal-hal yang dapat membuat guru itu dan peserta didik menjadi lebih menyenangkan dalam pembelajaran di sekolah dasar sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu memerdekakan murid serta memerdekakan guru gitu. Nah, apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran adalah sebuah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Jadi media pembelajaran itu adalah sebuah istilahnya produk atau bisa jadi sebuah media ya, media yang dapat digunakan guru untuk merangsang minat perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam pemilihan media pembelajaran kita harus mempunyai strategi. Strategi yang pertama yaitu media pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks, atau kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu harus paham mengenai profil belajar peserta didik. Misalkan usia SD itu kan lebih suka bermain ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi diusahakan pemilihan media itu harus sesuai dengan profil belajar peserta didik gitu. Nah, yang ketiga yaitu sesuaikan dengan lingkungan pembelajaran. Nah, di dalam lingkungan pembelajaran itu, media yang kita gunakan itu sudah sesuai enggak dengan lingkungan pembelajaran, misalkan mengenai sarana dan prasarana,
kemudian bisa jadi HP yang digunakan oleh peserta didik itu mendukung atau tidak gitu. Kalau kita memakai bantuan gadget gitu. Yang keempat yaitu aksesibilitas. Nah, aksesibilitas di sini dapat diakses dari semua perangkat yang dimiliki peserta didik. Jadi, misalkan dalam pemilihan media itu menggunakan sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa diakses dari semua perangkat peserta didik atau tidak gitu. Jadi, tidak hanya bisa diakses oleh salah satu murid atau hanya diakses oleh guru saja. Jadi, diusahakan dapat diakses oleh semua peserta didik media yang kita gunakan gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah kreatif dan inovatif. Jadi media pembelajaran yang kita gunakan itu harus lebih memberanikan diri ya. Bapak Ibu harus memberanikan diri untuk mencoba media-media baru yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Tuh. Nah, untuk media pembelajaran itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu fisik, dan yang sekarang itu adalah yang kedua yaitu digital. Nah, untuk yang fisik ini kan Bapak Ibu sering gunakan ya Bapak Ibu ya. Misalkan yang fisik itu buku teks. Nah, buku teks itu mungkin lebih membosankan ya Bapak Ibu karena mungkin gurunya hanya menyediakan buku teks saja untuk media pembelajarannya gitu. Jadi diusahakan lebih bervariatif lagi. Yang kedua yaitu diorama. Nah, diorama ini biasanya dibuat untuk menghasilkan sebuah produk gitu. Itu bisa digunakan. Kemudian bisa juga pembelajarannya dengan bernyanyi. Kemudian menggunakan media gambar, permainan kartu, ataupun game board. Game board itu bisa digunakan untuk proses pembelajaran, sehingga anak-anak itu lebih tertarik dalam belajar. Jadi bermain sambil belajar. Nah, yang kedua itu yang berbasis digital. Nah, yang berbasis digital ini ada game online. Nah, anak-anak sekarang di usianya sekarang ini, apalagi anak usia sekolah dasar ataupun jangankan sekolah dasar, Bapak Ibu gurunya pun juga sering ya bermain game gitu ya. Itu kan mereka merasa senang gitu kalau bermain game. Nah, diusahakan dalam proses pembelajaran itu kita bisa menggunakan game online untuk media pembelajarannya sehingga anak-anak peserta atau peserta didik itu lebih suka dalam belajar atau tidak merasa bosan dalam belajar. Yang kedua yaitu LKPD otomatis. Nah, LKPD otomatis ini dapat digunakan untuk membantu Bapak Ibu semuanya dalam misalkan evaluasi pembelajaran. Nah, tidak hanya terpaku pada buku teks saja atau hanya pada LKS saja untuk lembar kerja peserta didiknya gitu. Nanti kita akan praktek ya. Nah, yang ketiga yaitu video animasi. Nah, video animasi ini jika Bapak Ibu tidak mampu untuk membuat video animasinya, bisa mencari di YouTube itu. Nah, tapi jangan lupa dicantumkan sumbernya juga, video animasinya dari mana. Nah, yang keempat itu media sosial. Nah, sekarang itu anak-anak itu sudah banyak menggunakan media sosial, baik Instagram maupun TikTok gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk media pembelajaran Bapak Ibu. Nah, misalkan saja pada pembelajaran bahasa Indonesia iklan. Nah, anak-anak itu diminta untuk membuat sebuah iklan, misalkan iklan bebas ya iklan apa. Nah, membuat sebuah iklan misalkan video. Nah, video itu bisa diupload melalui media sosial masing-masing peserta didik. Jadi kita manfaatkan media sosialnya peserta didik untuk mengupload sebuah tugas mereka. Misalkan tadi sebuah video iklan ataupun tidak video boleh berupa gambar ataupun poster yang dapat diupload di media sosial peserta didik gitu. Jadi kita manfaatkan media sosialnya untuk proses pembelajaran. Nah, aplikasi pembelajaran. Untuk aplikasi pembelajaran ini kita bisa menggunakan PMM itu sudah ada juga ya bagi Bapak Ibu yang punya email belajar ID itu bisa menggunakan PMM. Nah, yang terakhir yaitu augmented reality atau AR. Nah, AR ini lagi rame ya sekarang ya karena bisa menampilkan sebuah gambar 3 dimensi yang bisa memberikan konsep secara nyata kepada anak-anak gitu.
Nah, jadi media pembelajaran apa sih yang sesuai pada era digital ini gitu. Nah, jadi media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi ya. Media pembelajaran yang sesuai adalah media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi karena kita sekarang berada di era sosial society ya, di era society. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk membuat sebuah media gitu. Nah, yang pertama yaitu LKPD otomatis. Nah, buatlah LKPD yang menarik hanya dalam 5 menit. Nah, gimana caranya untuk membuat LKPD otomatis yang menarik hanya dalam 5 menit? Setelah ini kita akan praktek ya Bapak Ibu ya. Untuk LKPD-nya. Yang kedua yaitu game. Dengan bermain game sambil belajar. Nah, dengan bermain game sambil belajar ini, peserta didik diharapkan itu tidak merasa cepat bosan dan jenuh dalam proses pembelajaran gitu. Dan pastinya anak-anak itu akan merasa senang dan merasa ketagihan dalam belajar pastinya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menerapkan pasti bakalan paham nih kalau game itu akan memacu semangat peserta didik dalam belajar gitu. Nah, video animasi ini seperti tadi ya, video animasi bisa digunakan atau dipadukan untuk membuat sebuah proyek gitu. Kemudian yang keempat adalah digital quiz. Nah, kalau digital quiz ini bisa pakai quiz secara digital yang dikerjakan secara digital juga. Jadi, anak-anak bisa mengerjakan sebuah soal atau kuis-kuis latihan evaluasi itu menggunakan HP-nya. Contohnya bisa pakai Quizzes itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kita bahas mengenai yang LKPD otomatis tadi ya. Nah, ini contohnya. Setelah ini nanti kita akan praktek. Nah, ini adalah mungkin kalau Bapak Ibu membuat teka-teki silang gitu ya. Teka-teki silang itu biasanya kan kita susah untuk membuat sebuah kotaknya gitu ya untuk menyesuaikan jawaban satu dan jawaban dua gitu. Nah, di sini sudah tersedia LKPD pembuatan teka-teki silang yang secara otomatis gitu. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kita coba sambil praktek ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang sudah membuka laptop bisa sambil praktek untuk membuat LKPD otomatisnya. Ini tampilan saya keluar nggak ya yang ini? Yang website Mbak? Ya, keluar Ibu. Oh, keluar ya, oke. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pakai ini dari website saya, yaitu bisa ketikkan bugururia.com. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu pilih yang LKPD. Nih. Nah, pilih LKPD. Nah, di sini ada bermacam-macam LKPD otomatis yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu. Tadi misalkan TTS. Nah, kalau TTS berarti pilih yang ini gitu ya. Kita coba yang TTS dulu ya. Nah, ini kita pilih deh. Nah, misalkan ini judulnya buah gitu ya. Nah, kayak ini tadi. Nah, misalkan soalnya nih. Misalkan yang di deskripsi ini kita tuliskan jawaban dulu, kemudian koma, spasi, jawaban dulu kemudian soal gitu jawabannya. Misalkan pisang gitu ya. Pisang ini harus ada spasinya dulu, kemudian koma, kemudian spasi, ini dituliskan soalnya. Misalkan buah satu gitu ya. Buah satu soalnya. Maaf Bu Jawabnya Ria, ya. ini tampilan screen-nya nggak ini Oh, ya? belum keluar ya? Ya, bukan belum keluar Bu, nggak jalan ya. Oh, nggak jalan. Dia nggak muter. Oke, oke, sebentar. Video ya Bu, mohon maaf, video ya. Bukan Mbak, yang website. Oh iya, websitenya nggak keluar sih. Oke, oke, sebentar ya. Oke, ini nih. Oke, ini ya. Iya, Sudah keluar baik, ini. sudah. Oke, Oh, saya ulang ya. iya, baik Bu. Oke, kita ulang dulu. Nah, ini. Nah, di sini Bapak Ibu ketikkan buku Ruria gitu ya, bukuria.com. Kemudian, nah ini di sini ada home, media, LKPD, tools atau kontak. Nah, untuk membuat media untuk LKPD otomatis, Bapak Ibu bisa
pilih di LKPD. Kalau yang media ini, media yang bisa Bapak Ibu download secara gratis, yang sudah saya terapkan, itu bisa digunakan dan disesuaikan dengan materi. Bisa diamati, tiru, dan modifikasi gitu. Jadi, misalkan ini media pembelajaran, Dadu bercerita tentang pahlawan. Kemudian flipbook, ada menjadi intelijen pahlawan, ada misteri angka, ini ada matematika juga di sini. Nah, ada gameboard. Gameboardnya Sinom itu untuk pelajaran kebetulan ini sinom itu untuk bahasa Indonesia yaitu singkatan dari sinonim dan antonim gitu. Jadi bisa digunakan gameboard untuk mempelajari sinonim dan antonim gitu. Jadi kita gunakan sebuah game gitu. Ini juga ada kartu kuartet gitu. Nah, ini bisa di-download secara gratis oleh Bapak Ibu semuanya untuk media pembelajaran yang sudah saya terapkan. Nah, untuk yang LKPD secara otomatis Bapak Ibu bisa pilih yang tools ini di LKPD. Kemudian ini ada LKPD teka-teki silang, ada penjumlahan, pengurangan, ada mencari kata, menyusun kata, ataupun mencocokkan kata. Kita praktek dulu yang LKPD teka-teki silang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu pilih yang ini, yang LKPD TTS, kemudian di sini diberikan judul misalkan buah gitu ya judulnya. Nah, di deskripsi ini Bapak Ibu itu harus menuliskan jawaban dan soal. Jawabannya dulu, kemudian koma, spasi soal gitu. Misalkan ini pisang gitu jawabannya. Nah, untuk soalnya misalkan buah satu gitu ya, buah satu gitu. Nah, untuk soal yang kedua langsung di enter aja, kemudian kita pilih ketikan apel, koma, itu soalnya buah kedua gitu ya, misalkan. Kemudian soal yang ketiga, anggur gitu ya, buah tiga. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, Ini ngapa tadi, Lanang? Tutup. kemudian buah mangga gitu ya. Nah, ini kita enter lagi untuk soal berikutnya. Ini ada jeruk gitu. Buah 5. Mungkin Bapak Ibu ada yang kesusahan sampai sini? Ada enggak ya? Tidak adakah? Nah, Lanjut. lanjut ya. Oke, siap. Ada lagi bir gitu ya. Wah, 7. Nah, misalkan ini ada 7 soal gitu ya. Nah, Bapak Ibu diusahakan jika jawabannya itu satu kata gitu, jangan ada spasi. Kalau 2 kata, misalkan buah pisang gitu ya, pisang kan satu kata, itu tanpa spasi ya. Kalau ada 2 kata, itu tanpa spasi nanti jawabannya gitu. Jadi misalkan pisang, jeruk gitu ya. Nah, di sini itu jangan diberikan spasi ya, jangan diberi spasi seperti ini. Jadi hanya pisang, jeruk gitu tanpa spasi, misalkan seperti itu untuk jawabannya. Nah, setelah menuliskan jawaban dan soal, jangan lupa ya Bapak Ibu, jawaban dulu, kemudian baru koma, spasi soal ya. Spasi soal gitu. Nah, di sini setelah kita menuliskan jawaban dan soalnya baru kita pilih preview. Nah, di sini sudah keluar nih. Nah, di sini ini untuk ini, nah ini misalkan kotaknya nih tidak sesuai gitu ya, mungkin kurang suka sama kotak ini, itu bisa digenerate ulang. Nah, nanti jadi berubah kotaknya. Nah, di sini. Nah, untuk tampilkan jawaban ini, di sini tampilkan jawaban gitu. Mungkin tampilkan jawaban itu untuk kunci jawabannya Bapak Ibu mungkin supaya tidak lupa gitu. Nah, setelah itu kita unduh filenya. Nah, diunduh filenya nanti akan tertera. Ini unduh file itu berupa PDF, Bapak Ibu. Jika kan masih polos ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa diedit, diberikan sebuah gambar itu nanti bisa diedit di Canva gitu. Ya. Ini ada yang kesusahan enggak ya? Untuk yang LKPD TTS? Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjut untuk LKPD berikutnya. Oke, misalkan ini ya, untuk yang mencari kata ya, yang wordsheet gitu ya, ini. Nah, di situ, nah di sini kita tuliskan lagi buah tadi misalkan. Nah, kalau di deskripsinya ini tanpa ada soalnya. Jadi kata apa yang ingin dicari gitu ya.
Nah, misalkan gini tadi, pisang, kemudian jeruk, pepaya. Nah, langsung aja di enter. Nah, di sini. Nah, ini ya diperhatikan, mohon tidak menggunakan spasi pada pada katanya gitu. Jadi, kalau ada dua kata itu tanpa spasi, diingat-ingat tanpa spasi ya. Nah, kemudian kita preview. Nah, di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diunduh file ini untuk tampilkan jawaban. Oh, mungkin ini kurang suka seperti ini, bisa di-generate ulang juga gitu ya. Nah, nanti bisa kita unduh gitu. Ini untuk yang mencari kata. Mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk yang misalkan kalau ini ya menyusun huruf acak itu sama sih huruf acak gitu ya. Sama seperti yang tadi, cuma nanti tampilannya di acak ini lebih cenderung cocok untuk yang di kelas rendah ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti, oke, sebentar, kurang nih. Nah, ini nanti diunduh filenya, kemudian nanti kita keluar PDF-nya. Nah, sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya, itu nanti bisa diedit juga untuk eh, apa namanya memberikan sebuah kayak gini, misalkan diberikan sebuah gambar-gambar seperti ini. Nah, itu kita pakai di Canva gitu. Oke, saya kasih contoh yang lain ya. Misalkan di Canva-nya ini oke. Nah, misalkan ini ya, sebentar saya kasih contohnya untuk yang, nah ini, untuk yang mencari kata. Ini terlihat ya Mbak ya? Ya, terlihat Ibu. Oke. Nah, ini tadi, saya kan ini tadi sudah membuat, ini misalkan mengenai, nah ini yang mencari kata untuk bagian mata. Kemarin saya buat di kelas 5 nih ya. Nah, di sini kan ada kata kuncinya. Nah, di sini ini saya tambahkan untuk menuliskan fungsinya. Jadi fungsi dari bagian-bagian matanya itu apa gitu. Jadi tadi kan kalau di LKPD otomatis hanya keluar untuk yang kotak dan kunci atau apa namanya poinnya ini ya yang akan dicari, katanya akan dicari. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan juga. Mungkin misalkan ditambahkan untuk fungsinya, ataupun pengertiannya, ataupun manfaatnya, itu bisa gitu. Jadi disesuaikan aja dengan materi dan keinginan Bapak Ibu semuanya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk yang LKPD TTS tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, ini macam-macam. Nah, ada juga yang penjumlahan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya kalau eh, nggak ada waktu nih untuk bikin soal-soal mengenai penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, bisa pakai LKPD otomatisnya tadi. Jadi langsung semuanya itu langsung otomatis keluar soal-soalnya gitu. Misalkan dua angka atau tiga angka gitu. Nah, caranya tadi ya, jangan lupa caranya di bukururia.com di websitenya. Oke, nah kalau sekarang kita coba untuk media pembelajaran yang berbasis game. Nah, misalkan ini tadi, ini saya putarkan videonya dulu.
Ini yang berbasis game ya Bapak Ibu. Izin dipotong Ibu Ria. Gimana? Iya, biar semangat nih untuk Bapak Ibu guru. Oke. Ini kan udah mulai materi lagi nih, percobaan ya dari yang Ibu Ria sampaikan. Nanti akan ada ini ya pertanyaan itu setelah Ibu Ria menyampaikan, dan nanti kita tim kami memilih untuk pertanyaan yang terbaik. Nanti ada 3 pertanyaan terbaik dan mendapatkan gift atau souvenir dari Cerdik dari kami gitu. Jadi ini untuk semangat aja nih untuk Bapak Ibu guru ya, nanti siap-siap untuk memberikan pertanyaan yang baik gitu, yang bagus gitu. Oke, gitu aja sih Bu Ria. Mohon maaf dipotong sedikit agar semangat gitu ya, jangan Ibu Ria ketika menyampaikan gitu ibu bapaknya nyambung nggak nih gitu ya. Oke, jadi dipersiapkan nih Bapak Ibu guru gitu, pertanyaan-pertanyaan kira-kira apa tadi yang disampaikan sama Bu Guru Ria. Baik, mungkin itu saja. Silakan dilanjut Bu Ria. Oke, siap. Nah, ini kita akan praktek untuk yang game online ya, game boardnya. Di sini sama kita masuk yang di website lagi, tapi pilih yang tools. Kelihatan ya Mbak ya, yang websitenya keluar lagi ya. Iya, keluar lagi Oke. Bu. Oke. Nah, untuk yang game board ini kita pilih yang tools Bapak Ibu. Yang tools kemudian game interaktif. Kita pilih yang mainkan sekarang. Nah, game ini nah seperti apa ya? Dadu sama hampir mirip sama kayak monopoli gitu. Tapi tanpa ada uangnya gitu ya di sini. Nah, bermain sambil belajar gitu ya. Mulai ini bisa dimainkan sampai 4 orang gitu. Jadi bisa dimainkan di rumah, di sekolah, dimanapun dan kapanpun gitu Bapak Ibu. Game online-nya ini. Jadi maksimal bisa kita pilih 4 pemain. Nah, kita berapa total pemain itu kita pilih 4. Bermain dengan berapa orang berarti kita pilih 4. Misalkan 4 ya, continue. Kemudian kita pilih nama di sini. Misalkan pertama saya gitu ya. Nah, kita pilih karakternya mungkin yang mana. Kemudian Bayu misalkan gitu. Kemudian misalkan Mas Hendy gitu ya. Nah, misalkan ini. Nah, kita pilih karakternya. Nah, di sini pemain pertama harus mengklik atau melempar dadu. Kemudian jalan sesuai angka dadunya. Nah, di kotak yang berwarna ungu ini atau pink ini yang ada tanda tanya itu nanti akan ada sebuah pertanyaan gitu. Nah, jika peserta didik berhasil untuk menjawab soal, maka dia berhak untuk maju 2 langkah gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan dia dapat soal gitu ya. Bagian permukaan bumi yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 gitu ya. Maka digunakan. Nah, ini kan benar jawabannya, maka dia berhasil maju 2 langkah. Kemudian sampai seterusnya gitu ya. Nah, ini dapat soal lagi ya. Nah, ini ya benar, jadinya harus maju 2 langkah lagi. Budia gimana sih kita menentukan pemenangnya gitu ya? Pemenangnya adalah itu peserta didik yang berhasil mencapai goal sini duluan tuh, yang di kotak warna hijau gitu. Jadi itu peserta didik yang akan memenangkan permainannya gitu. Nah, kalau salah itu harus mundur 2 langkah gitu. Nah, ini. Nah, contohnya seperti ini. Itu, nah ini soal-soalnya misalkan. Nah, saya ulangi, peserta didik yang berhasil memenangkan game ini adalah yang berhasil mencapai di kotak goal terlebih dahulu atau finish terlebih dahulu. Namun sayangnya Bapak Ibu, untuk saat ini game ini soal dan jawabannya masih belum bisa menyesuaikan dengan materi Bapak Ibu, masih belum otomatis Bapak Ibu bisa mengganti sendiri untuk soal dan jawabannya untuk saat ini ya. Nanti ke depannya akan
dikembangkan lagi, jadi Bapak Ibu semuanya itu bisa menyesuaikan atau mengganti soal yang sesuai gitu. Untuk saat ini ini digunakan untuk kelas 5 saja. Jadi masih saya yang bisa mengganti soal dan jawabannya gitu. Nanti harapannya ke depan Bapak Ibu semuanya bisa otomatis mengganti soal dan jawabannya masing-masing gitu sesuai dengan materi yang akan diajarkan seperti itu. Oke, kita lanjut di materi. Oke. Nah, ini juga salah satu contoh permainan game board online yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk media pembelajaran pada pembelajaran matematika itu ya. Nah, kalau ini yang game berbasis PowerPoint. Nah, kalau yang tadi misalkan Bu saya itu di kelas itu enggak ada jaringan WiFi-nya gitu. Gimana kalau caranya bermain game sambil belajar? Nah, tenang saja Bapak Ibu bisa menggunakan game yang berbasis PowerPoint. Kan kalau PowerPoint kan tidak perlu harus membutuhkan WiFi ya. Jadi bisa menggunakan PowerPoint sebagai media game untuk pembelajaran gitu. Kalau ingin punya ini apa template-nya, nanti bisa saya bagikan untuk yang template PowerPoint-nya gitu. Nah, Review materi dengan kemudian kesusahan nih, misalkan kalau pakai yang game online ataupun pakai yang game berbasis PowerPoint karena enggak punya LCD mungkin di kelasnya ya. Nah, pakai media apa ya, Bu? Nah, bisa pakai yang game berbasis printable. Ini contohnya adalah game yang kartu kuartet. game kuartet, Nah, bikin ini. peserta didik nggak mau pulang. Setelah kemarin saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang hasil produknya setiap anak berbeda-beda sesuai dengan minatnya, kali ini untuk membuat peserta didik lebih memahami materi Lia, pelajaran kuartet dengan materi yang share screen-nya nggak muncul ya? Oh iya dah. Iya. Oh. Oke, ini keluar ya, Mbak? Ya, sudah, Bu Lia. Nah, ini adalah contoh yang game Bersumber dari kuartetnya tadi ya. review Nah, materi dengan game kuartet. Nah, bikin terlihat ya peserta dari didik nggak mau wajahnya pulang. anak-anak gitu Setelah ya. kemarin saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang hasil produknya setiap anak berbeda-beda sesuai dengan permainan game kuartet dengan materi yang bersumber dari hasil yang telah dibuat oleh peserta didik. Dengan game kuartet. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu bisa download game kuartet ini di website tadi ya. Itu sudah ada. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan materi-materi yang ada gitu. Jadi bisa disesuaikan materinya. Kalau yang ini tadi di kelas 5 untuk yang video atau video iklan gitu, materi iklan gitu. Nah, Bapak Ibu pernah ya bermain game kuartet ya pastinya. Nah, terlihat dari video itu anak-anak itu merasa senang gitu. Jadi tidak hanya dalam waktu pelajaran aja, anak-anak itu bisa memainkan juga waktu istirahat gitu. Nah, kalau yang ini untuk yang matematika, itu Domischool, Bapak Ibu. Nah, cara bermainnya pun hampir mirip dengan kartu domino. Misalkan ini pada materi pecahan ya. Materi pecahan, kemudian ini misalkan kan 2/4 gitu ya. Ini keluarnya 3/6. Jadi dibentuk sebuah kelompok, kemudian setiap kelompok itu bisa mendapatkan 4 kartu misalkan. Nah, 4 kartu tersebut, apa yang pertama keluar, misalkan ini yang kartu ini yang keluar. Kemudian kita harus mengeluarkan kartu yang nilainya sama, boleh angka maupun gambar gitu. Tuh. Nah, ini adalah contoh yang tadi untuk game kuartetnya. Nanti bisa untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa download sendiri ya nanti ya. Oke, nah ini untuk yang digital quiz tadi. Untuk yang digital quiz bisa pakai Quizzes ya Bapak Ibu. Nah, kalau enggak bisa pakai Quizzes yang online, Bapak Ibu bisa menggunakan Quizzes yang mode kertas gitu. Jadi anak-anak itu menjawab soalnya pakai sebuah barcode ya. Masing-masing anak punya barcode yang berbeda-beda. Jadi nanti anak itu hanya menunjukkan barcode-nya, kemudian kita scan. Nanti di situ kita tampilkan sebuah layarnya. Nah, anak-anak itu pasti tahu
ini nilai saya itu berapa, langsung muncul di situ. Nah, itu anak-anak itu pasti suka, senang sekali Bapak Ibu. Itu boleh dicoba ya. Nah, ini media pembelajaran itu harus mudah dipahami ya Bapak Ibu. Dari media-media yang saya jelaskan tadi, pastinya media pembelajaran itu yang pertama mudah untuk dipahami. Jadi peserta didik akan mendapatkan gambaran terkait pembelajaran yang sedang berlangsung gitu. Jadi yang kedua, mudah untuk dimainkan. Jadi media pembelajaran itu harus mudah dimainkan untuk semua peserta didik dapat mengikuti media pembelajaran yang digunakan gitu. Jadi nggak hanya gurunya saja. Misalkan gurunya hanya membawa satu media yang didemonstrasikan, pasti anak-anak peserta didik yang lain itu pasti kepo gitu ya, pasti cari tahu apa. Jadi disarankan itu media pembelajaran itu bisa dimainkan untuk semua peserta didik, jangan hanya satu saja gitu. Nah, ini ya, jangan sampai media pembelajaran tersebut hanya guru saja yang memainkannya gitu ya. Nah, ini saya buat ada list AI untuk pembelajaran yang bisa membantu Bapak Ibu dalam pembuatan media maupun modul ajar ataupun presentasi online secara otomatis gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Magic Pen jika ingin membuat modul ajar secara otomatis. Tom itu untuk membuat presentasi otomatis. Kalau Quizzes itu bisa membantu Bapak Ibu membuat soal pembelajaran secara otomatis. Kemudian DAL-E itu bisa membantu merubah teks menjadi sebuah gambar. Sedangkan SpeechStack itu bisa membantu transkrip audio dan video menjadi teks gitu. Nah, misalkan nih, sekarang kan kita lagi webinar, ada Bapak Ibu ada kendala mau ke kamar mandi. Nah, Bapak Ibu itu bisa menggunakan SpeakText nanti untuk membantu Bapak Ibu mengtranskrip audio dan video menjadi sebuah teks. Di situ jadi dirangkum secara otomatis. Nah, yang terakhir yaitu Bu Guru Ria dapat membantu Bapak Ibu semua dalam pembuatan LKPD secara otomatis gitu. Terima kasih. Jangan ragu untuk diskusi bersama saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Ibu Guru Ria. Mungkin kita ada sesi tanya jawab ya, Bu Guru Ria ya. Iya, Mbak. Iya, berapa nih kira-kira berapa pertanyaan dari menurut Bu Guru Ria? Mungkin 3 dulu kayaknya ya. 3 ya, oke, baik. Iya, langsung saja ya Bapak Ibu Guru, peserta yang mungkin ada yang dari awal menyimak apa yang telah disampaikan Ibu Guru Ria. Apakah ada pertanyaan dari Ibu Bapak Guru? Silakan satu orang dulu. Yang mau? Pak Agus? Pak Agus, mana? Pak Agus, coba ada suaranya, Pak Agus. Cek audio, cek. Ada, Bu? Oh, ada. Baik. Mungkin dari Pak Agus, silakan pertanyaannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ria dan juga panitia ya. Saya ingin bertanya Bu, tadi saya juga tadi agak telat masuk ya. Menarik sih bagi saya, inspiratif begitu ya, banyak metode atau sifatnya tradisional ya untuk pembelajaran. Nah, namun kalau saya perhatikan kan tadi itu lebih untuk ini SD ya, Bu Ria ya, untuk materi SD begitu. Jadi banyak bermain dan lain sebagainya. Nah, saya tuh mengajar di SMK Bu. Jadi memang saya tuh masih berpikir ini penerapan untuk menunjang ketercapaian kompetensi anak itu seperti apa ya? Salah satunya mungkin ya games tadi. Tapi agak sulit gitu untuk di SMK sendiri untuk kemudian diimplementasikan hanya sebatas game, mungkin itu mungkin gamesnya hanya sebatas untuk apa ya, refresh mungkin gitu ya, supaya anak tidak boring mungkin itu sih Bu. Untuk implementasi di SMK terutama itu seperti apa ya, apa contoh ininya begitu, contoh konkretnya, karena kalau di SD mungkin sangat sangat mudah ya, bisa nyanyi, bisa apa, bisa bermain games dan lain sebagainya mungkin sih Bu. Nah, terus saya juga tertarik Bu untuk database atau di website tadi ya, gururia.com yang LKPD otomatis.
Saya tuh berharapnya tadi tuh diajarin ini Bu materinya cara membuatnya membuat LKPD otomatisnya gitu. Ini mungkin terakhir nih kayaknya saya gitu dikasih bocorannya. Itu saja sih Bu, barangkali ada bocoran untuk LKPD otomatisnya menggunakan apa programnya begitu barangkali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau langsung dijawab sama Bu Ria? Boleh, langsung saya Boleh, jawab. oke, baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Gini, Bapak, untuk implementasi di SMA atau SMK gitu ya. Kalau untuk TTS itu bisa loh, Bapak. Jadi bisa kita sesuaikan dengan materinya gitu. Nah, kalau untuk game itu juga bisa. Nggak hanya di anak-anak sekolah SD aja sih sebenarnya game itu bisa digunakan. Jadi mungkin bisa dicoba dulu gitu ya. Kalau kita mikirnya, oh ini hanya cocok untuk anak kecil nih, untuk anak sekolah dasar karena sukanya bermain. Nah, jangan berpikiran kayak pesimis dulu gitu ya. Awal sih saya dulu kayak gitu. Jadi kita harus memang sering-sering untuk berani mencoba terlebih dahulu. Ini media ini cocok nggak sih untuk anak SMP, SMA ataupun SMK gitu ya. Jadi kita harus berani mencoba dulu. Kalaupun itu tidak cocok di anak-anak, kita harus memberanikan diri untuk berinovasi lagi gitu. Nah, misalkan tadi itu ada domi school ya, Bapak. Anak-anak SMA itu kan paham ya untuk bermain sebuah kartu domino gitu. Nah, itu bisa digunakan juga Bapak di sekolah SMA gitu ataupun SMK gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Itu sering ditanyakan juga. Nah, untuk pertanyaan kedua nih menarik sekali ya. Ini sering juga ditanyakan nih. Nah, untuk pembuatan yang di website LKPD otomatis itu kita harus bisa coding dulu, Bapak. Jadi kita nggak bisa untuk misalkan sehari ini, misalkan 1 jam ini kita langsung bisa membuat gitu. Enggak. Jadi kita harus benar-benar paham dulu dari dasarnya untuk sebuah coding dulu, kemudian setelah kita tahu coding, kita itu harus tahu uh, kita harus punya domainnya juga. Jadi domainnya ini kan buguria.com gitu ya. Itu domainnya pun juga berbayar, Bapak. Jadinya uh, kita memang harus mengeluarkan materi gitu, materi untuk pembuatan LKPD otomatis itu. Jadi itu untuk domain Bukururia itu harus berbayar gitu. Jadi saya itu juga punya tim sendiri untuk pembuatan LKPD otomatis, kemudian untuk yang game online itu ada gitu. Ya, baik. Mungkin itu saja ya Ibu Guru Ria jawabannya. Ya. Ya, bagaimana Pak Agus? Apakah sudah jelas dari jawaban Bu Ria? Ya, jelas Bu. Ya. Ya, cuma paling untuk kayak tadi ya kuis itu paling saya pribadi belum ya belum 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 mencoba pernah gitu coba. ya Bu ya. Oh, harus dicoba dulu, Ya, Pak. harus Jadi harus saya coba juga dulu. Jadi nanti kalau biar tahu. TPS sekaligus sih memungkinkan ya untuk beberapa materi yang ringan-ringan, tapi untuk menunjang kompetensi maksudnya Bu keterampilan gitu. Kayak misal otomotif saya Oh, di ya gitu otomotif loh ya. maksudnya. Ah, Kalau untuk pengetahuan merangsang anak ya. memungkinkan, tapi untuk kompetensi skill vokasi atau keterampilan kan agak susah gitu. Itu sih. Terima kasih Bu ya. Oke, sama-sama. Baik, untuk Pak Agus, mohon maaf, tadi saya lupa ya Pak, maaf. Harusnya nanti pertanyaan selanjutnya perkenalkan diri dulu ya, nama, asal sekolah, itu dari mana gitu. Ya, 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 terima kasih banyak. ya. Pak Agus dari mana nih Pak Agus? Sekolah mana? Saya dari SMK Pasim Bu di Sukabumi Bu. Oh, Sukabumi, Ya, baik. Terima kasih ya Pak Agus. terima Mungkin yang lain ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pertanyaan yang kedua, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Mikrofonnya dinyalain, ayo Bapak Ibu, semangat.
Soalnya Ibu Rianya ini nih udah mulai mau sharing gitu ya Bu ya. Sudah nungguin pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Gimana Ibu, Bapak, atau lanjut saja ke pembicara kedua atau bagaimana? Soalnya kalau nanti kita sudah ke pembicara kedua, ini udah nggak bisa nih nanya lagi ke Bu Guru Ria gitu, karena sudah beda materi ya, gitu. Atau ada jawaban mungkin next aja Mbak gitu, atau mau lanjut aja Mbak gitu. Oke, Bu Guru Ria, mungkin cukup ya dari Bu Guru Ria ya. Oke, Mbak. Boleh. Soalnya nggak ada tanggapan nih, nggak ada respon dari Ya mungkin pesertanya gitu. mungkin nanti kalau ada kendala itu boleh sharing-sharing by DM Instagram mungkin ya Oh tadi iya, Bapak Ibu bisa tanya sesuatu atau ada kendala apa boleh sharing-sharing di DM Instagram gitu. baik. Semuanya udah tahu Instagramnya Bu Ria. Bu Ria ini luar biasa ya, followersnya sudah banyak banget ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Boleh diberitahu Bu Instagramnya lagi, mungkin ada Bapak Ibu guru yang terlewat. Oke, Instagram saya Bu Guru Ria gitu. Digabung semua kecil semua Bu Guru Ria. Oke, Bu Guru Ria, saya coba tulis di sini ya di form chat ya, forum chat Ya, ya. Bu Guru Ria, itu tanpa spasi ya Bu? tanpa spasi. Ya, oke, Bu Guru Ria, oke. Oke, mungkin ada lagi tidak Bu Guru Ria sampaikan apa lagi gitu, atau mungkin sudah sampai di sini aja. Eh, Mau nitip closing statement aja sih Mbak sebenarnya. Oh ya, oke, Eh, oke. Untuk Bapak Ibu semuanya terus semangat dalam memberikan perubahan dalam pendidikan, terutama mungkin kita belum bisa memberikan perubahan besar untuk dunia pendidikan, tapi kita berusaha memberikan perubahan kecil terlebih dahulu, yaitu di kelas kita dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan maupun pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Jadi kita memberikan sebuah manfaat yang benar-benar bagi anak-anak Indonesia ke depannya gitu. Semoga pendidikan di Indonesia ini semakin maju di tangan Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu Guru Ria. Ya, mungkin saya sedikit tambahan ya untuk pertanyaan pertama tadi Pak Agus ya. Untuk mengenai sedikit ya Bapak, ini sharing aja gitu. Nanti sebenarnya untuk ingin lebih lanjut tahu tentang bagaimana sih cara media sosial media yang memadai untuk belajar di SMK gitu. Itu nanti bisa sharing Pak dengan Cerdik ini gitu. Cerdik ini juga menyediakan gitu. Mungkin nanti Bapak bagaimana caranya membuat aplikasinya atau domainnya dan lain-lain gitu sih Pak tambahannya. Ya Pak Agus ya. Siap Bu, makasih Bu. Ya, oke. Mungkin langsung lanjut saja karena waktu ya. Langsung saja kita sapa dengan Bapak Wiranata. Sudah on Bapak? Sudah Mbak. Oh, sudah ya. Oke, baik. Di sini ada pembicara kedua nih, Bapak Ibu Guru. Namanya Bapak Wiranata. Beliau adalah CEO Erlil ya, Bapak ya? Elrich. Erlik, sorry Bapak. Sorry ya. Oh iya, Elrik. Dan beliau juga penulis buku, benar ya Bapak? Ya betul.
Oke. Penulis buku. Apa tuh Pak judulnya? Salah satunya. Judulnya Mesin Duit Facebook. Wow, mesin duit Facebook, Ah, ah. Bapak Ibu guru. Gimana Tagline-nya tuh? update-update dapat duit. Oh, update-update dapat duit. Seru banget pasti ya kan? Yang namanya dengerin cuan, Bapak Ibu guru. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya, Pak Wiranata. Oke, saya Mm-mm. boleh share Ah, screen ya. boleh-boleh silakan. Oke, baik Bapak Ibu guru, mohon menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Wiranata. Saya Oke, persilakan. Terima oke, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi selamat wabarakatuh. sore semua Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih telah hadir di acara Cerdik kali ini. Jadi bisa dibilang ini kolaborasi ya antara Elrich dengan Cerdik untuk kegiatan kita hari ini dan kebetulan hari ini kita juga launching. Jadi ini bisa dibilang ini Bapak Ibu yang pertama kali ya melihat presentasi dari saya terkait dengan Elrich. Jadi spesial banget sebenarnya. Oke, terima kasih semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Wiranata. Ya, saya CEO dari PT Elrich. Dia ada 3 brand yang saat ini sedang saya naungi, yaitu ada Elrich sendiri itu sebagai untuk kosmetik dan parfum ya. Nanti kita akan launching berbagai kosmetik dan berbagai parfum dengan yaitu dengan Elrich ya. Nah, ada yang perusahaan kedua yang saya naungi itu sebagai CMO. Nah, kalau di sini saya sebagai ibaratnya kepala marketingnya lah ya. Nah, di retention itu insya Allah nanti kita akan launching bulan November. Nah, retention itu adalah aplikasi untuk CRM ya, di mana kita akan membuat sebuah aplikasi untuk meningkatkan retensi atau hubungan eh, antara user dengan brand. Jadi kalau selama ini kan kita sebagai yang punya brand atau sekolah gitu kan mengikat hubungan itu seperti apa? Nah, di retention itu kita memiliki aplikasi untuk hal seperti itu. Dan ada perusahaan ketiga yang sedang saya bangun juga. Ini belum launching produknya karena kita lagi ngurus ke BPOM-nya, kita ngurus packaging dan R&D segala macam. Ini ada Humam. Nah, insya Allah nanti Humam mulai beredar ya. Insya Allah mungkin di bulan depan itu secara nasional ya. Nah, untuk Humam ini sendiri itu brand ini untuk khusus untuk ibu dan anak ya. Dengan tagline-nya itu ibu sehat, buah hati kuat. Jadi insya Allah dengan 3 brand ini saya akan uh, terus ya memasarkan produk-produk ini karena ya menurut saya ini adalah memberikan solusi. Jadi kalau kita membuat sebuah brand itu kita memikirkan solusinya untuk masyarakat ya sehingga apa yang ibu-ibu rasakan dengan aplikasi cerdik ya contohnya kan kerasa banget ya terbantu dengan aplikasi cerdik. Nah, tujuan kita membuat produk itu seperti itu. Jadi ada rasa kita untuk membuat solusi untuk masyarakat seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang branding itu sendiri ya. Ilmu ini bisa Bapak Ibu gunakan ketika Bapak Ibu berada di sekolah. Jadi Bapak Ibu misalkan sebagai bagian dari sekolah itu sendiri bisa memasarkan sekolah atau mengembangkan sekolah dengan brand yang sangat baik untuk sekolah tersebut. Karena apa? Karena kalau brand sekolahnya baik, otomatis kan makin dikenal sekolahnya, kemudian murid bisa lebih banyak, kemudian juga popularitas sekolah dari sekolah lain itu lebih meningkat gitu. Itu yang ingin saya berikan pada hari ini itu tentang sebuah brand. Jadi kalau dikatakan semua yang memiliki nama bisa di branding ya. Ini oleh pakar branding nomor 1 di Indonesia yang Pak Subiakto ya. Dia yang membuat iklan-iklan seperti McDonald yang tagline-nya mana lagi selain Dikmedi, kemudian Kopiko, kemudian dia buat yang Pepsodent segala macam. Jadi ini adalah orang yang bisa dibilang terpandang untuk masalah brand ya. Dan dia memiliki uh, sebuah ideologi bahwa semua yang memiliki nama itu adalah sebuah branding gitu. Nah, apa sih itu branding itu sendiri? Boleh Bapak Ibu mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih brand itu apa? Ada yang tahu? Bisa lihat chatnya nggak? Ada hadiah Bu ya?
Ciri Ayo Bapak khas. Ibu Guru. Oh, Citra. Ya, dia. Terus apa Oh ya. lagi? Kurang tepat sini. Ada lagi mungkin yang ingin memberitahu saya apa sih kalau yang selama ini Ibu Bapak tahu tuh tentang brand itu apa sih? Gitu. Menunjukkan siapa diri kita. Siapa menunjukkan? Merek. Oke, bisa, tapi kurang Merek, Pak. tepat. Oke, pencitraan. Oke, bagus. Ada lagi yang punya merek? Ya, Merek. merek itu bagian Ya. dari branding. Citra juga bagian dari branding. Tapi sebenarnya ada beberapa yang kurang tepat. Oke. Khas. Oh, ciri khas ya. Oke, oke. Oke, mohon maaf ya, Bapak Ibu. Jawabannya kurang tepat ya. Nanti kita lanjut lagi. Siapa tahu nanti Bapak Ibu beruntung untuk di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Identitas, oke. Tapi harusnya agak lebih lengkap. Sebenarnya itu udah setengahnya lah. Kalau udah nyebut identitas itu udah setengahnya. Tinggal sedikit lagi gitu. Image, itu udah setengahnya. Tapi setengahnya lagi itu apa? Oke, saya lanjut ya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Identitas diri dong. Oke, terima kasih. Oke, brand itu tadi betul ya, yang dikatakan itu image, tapi masih setengahnya. Gitu, karena branding itu adalah ilmu membangun image dan bagaimana teknik untuk mendeliverinya. Jadi kalau image-nya baik, tapi tidak didelivery dengan baik, atau tidak disampaikan dengan baik, otomatis tersampaikan nggak tuh nilai-nilainya? Tidak, tentu saja tidak. Orang lain nggak tahu ya. Orang lain nggak tahu, betul. Jadi kita harus udah punya image yang baik, kita harus juga mendeliverinya. Nah, branding itu adalah seni ya, menggabungkan antara kedua hal tersebut. Jadi bagaimana membangun image yang baik atau citra yang baik atau yang tadi Bapak Ibu sampaikan tapi baru setengahnya. Nah, bagaimana juga cara mendeliverinya. Gitu. Nah, ini ada 4 hal yang dibahas ya, yaitu ada attraction. Attraction itu memberikan daya tarik lebih kepada market yang efeknya berimbas ke jumlah traffic. Jadi brand itu bisa naik, itu kan Bapak Ibu mungkin selama ini tahu ya, di saat ini banyak brand-brand baru yang sedang bermunculan, ya kan? Tapi kan ada momentum ketika brand itu dipegang oleh siapa, kemudian brand itu naik, betul ya? Jadi misalkan, oh ini kemarin dipasarkan oleh selebgram ini, atau dibawakan oleh selebgram ini, kemudian brand itu mulai perlahan-lahan naik. Nah itu disebut dengan attraction. Nah ada yang kedua itu value added. Ya, di mana kita menambahkan ya, kita menambahkan nilai ekonomi ya kepada brand itu sendiri gitu, sehingga produk atau jasa yang ibu-ibu berikan itu memiliki nilai lebih. Contoh misalkan ketika ibu dan bapak guru misalkan membuat sebuah bimbel ya. Nah, apa yang membedakan antara bimbel bapak ibu guru dengan bimbel-bimbel yang ada di luaran sana? Oh, misalkan bimbel saya memiliki value added yaitu bisa tanya 24 jam non-stop. Misalkan Bapak Ibu ya. Atau misalkan di bimbel kita tersedia ya guru-guru yang profesional dan bisa membantu nilai dari siswanya sehingga naik dari nilai yang biasanya gitu. Atau di bimbel kita tuh nggak cuma belajar aja, tapi kita ada perkenalan ya, atau ada outbound di luar sana. Itu kan yang memiliki nilai value added-nya. Kemudian differentiation-nya, yaitu memberikan efek perbedaan, unik khas kepada usaha atau produk atau jasa ibu sendiri atau personal brand. Sehingga efeknya market lebih mudah membedakan dengan kompetitor. Ya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan ngelihat logo huruf M ya, huruf M dengan warna kuning terus ada merah, Bapak Ibu tahu itu merek apa? McD udah tahun banget ya, bahkan kita dari jauh aja itu udah ngelihat yang huruf M menyala-nyala kan, kemudian ada merah-merahnya itu udah pasti terbaca banget. Nah itu yang disebut dengan differentiation. Jadi tanpa hal seperti itu brand kita tidak mungkin mudah dikenali gitu. Nah mungkin misalkan Bapak Ibu dalam hal mengajar agar lebih dikenal sama siswanya, misalkan seperti apa differentiation-nya, misalkan oh kalau saya ngajar saya lebih lebih berinteraksi dengan siswa, saya lebih friendly dengan siswa, atau saya lebih bisa ya menyampaikan dengan hal-hal yang menarik. Nah itu yang disebut dengan differentiation. Nah kemudian ada image, yaitu membentuk citra dengan membuat market tidak sekedar membeli atau menggunakan jasa Bapak Ibu sekalian, tapi juga loyal dan repeat order. Jadi ketika
Bapak Ibu sudah membangun 3 hal tersebut, udah ada iteration, ada value added, ada differentiation, nanti akan terbentuk namanya citra Bapak Ibu. Nah, begitu citra ini udah terbentuk, atau kita sebut biasanya kalau di dunia brand itu positioning ya. Kira-kira itu udah bisa dibilang pemain besar Bapak Ibu. Nah, begitu kita udah punya positioning yang kuat ya, itu sudah tidak tergoyahkan. Nah, makanya ketika kita membangun brand memang sangat berat sekali di awal-awalnya, tapi begitu produk ini udah kuat secara image-nya, nanti bukan kita lagi yang membela nih. Misalkan ada yang menjelekkan brand kita, ya ada kan misal oh ya ada yang menjelekkan brand kita, nanti yang membela itu bukan kita lagi selaku pemilik brand, tapi nanti yang membela itu adalah malah followers kita. Kitanya diem aja gitu. Karena apa? Karena mereka sudah merasakan manfaat, mereka sudah merasakan value yang Bapak Ibu berikan gitu. Seperti itu. Oke. Nah, brand development itu bisa disebut dengan senjata Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendevelop atau membuat sebuah brand itu, kita sebenarnya sedang membuat senjata gitu. Nah, senjata itu akan kita berikan atau kita gunakan ketika kita berperang, yaitu kita menghadapi market kita, menghadapi pasar ya. Jangan sampai senjatanya kurang bagus, tapi yang kita hadapi itu ternyata market yang sangat persenjataannya lengkap kayak gitu. Jadi kita harus membangun development gitu. Kadang memang hal-hal seperti ini itu yang harus diperhatikan oleh pemilik brand ya. Nah, baru langkah kedua adalah brand activation. Kalau ibu-ibu kenal dengan Instagram Ads, Facebook Ads ya, ngiklan di Facebook, ngiklan di Instagram, itu disebut dengan brand activation. Nah, brand activation itu sangat hiruk pikuknya sangat ini ya, jangan sampai akhirnya begitu kita ngeluarin budget iklan, mungkin Bapak Ibu pernah beriklan ya, kalau Bapak Ibu pernah beriklan kemudian mengeluarkan budget iklan seperti selembaran, brosur atau spanduk segala macam. Nah, dirasa kurang berdampak itu karena brand development atau konsepnya itu belum terlalu matang Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan konsepnya matang, nah itu lebih enak ya, begitu kita mengaktifasinya dengan periklanan gitu. Jadi iklan itu menurut saya langkah kesekian ketika Bapak Ibu sudah mulai melakukan proses branding ya. Gitu. Jadi yang kita harus pikirkan adalah konsepnya dulu gitu. Begitu juga misal dengan Elrich ini kita memiliki konsep ya. Contohnya Elrich saya konsepkan untuk parfum guru-guru gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian ini saya mengkonsepkan bahwa Elrich adalah parfum guru dengan saya menggunakan beberapa motif ya. Ini ada motif batik ya di sebelah sini. Ini batik Solo. Nah, ini batik Cirebon ya. Yang ini adalah batik Tuban. Seperti itu. Jadi konsepnya sudah matang. Marketnya siapa ya kan? Usia berapa yang ditargetkan ya kan? Kemudian pokoknya kita bisa mengidentifikasi marketnya dengan sangat handal. Itulah kemampuan dari brand development. Ya. Ini kalau saya punya pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, kira-kira mana yang lebih penting Bapak Ibu? Anak atau brand? Kira-kira Bapak Ibu lebih penting anak atau brand Bapak Ibu kalau udah punya brand ya contohnya. Silakan Bapak Ibu dijawab. Anak atau brand nih? Lebih penting anak atau brand? Atau lebih penting usaha ya? Kalau bahasanya lebih penting usaha atau anak nih? Ini Mungkin ini menarik nih. brandnya Oh, anak nih. Oh, anak ini. Ini jawaban Bapak Ibu guru banget ini. Anaknya di brand. Oh, anak dulu baru brand. Oke, bagus. Anaknya Sebenarnya nggak ada jadi yang salah Bu brand. Ibu. Atau mau milih atau boleh. Oke, saya boleh bantu jawab ya Bapak Ibu. Sebenarnya nggak ada yang salah antara anak atau brand, dan anak itu kan memang adalah hal yang sangat penting buat kita ya. Apalagi saya juga sebagai orang tua dengan 2 anak ya. Ya, saya juga memikirkan anak saya untuk berkelanjutan mulai dari pendidikannya, nutrisinya sampai hal-hal yang kita pentingkan. Nah, kenapa ada perbandingan anak dan brand? Seringkali kita ya buat anak kita itu memberikan yang terbaik, betul nggak Bapak Ibu? Buat anak kita memberikan yang terbaik, kayak namanya kita cari dulu, kita browsing ya kan. Kira-kira kalau Betul. namanya ini artinya apa ya kan? Kalau dia nanti dewasa persiapannya mau jenjang karirnya seperti apa? Wah, pakaiannya ya. Kalau kita beliin pakaian anak kan pasti kita pilih yang terbaik tuh.
yang paling cocok sama anak kita, yang dia paling suka segala macam begitu ya. Nah, ya itulah sebenarnya yang harusnya kita lakukan pada konsep pada membangun brand. Sebenarnya yang itu saya mau sampaikan gitu. Anaknya di branding. Enggak. Kita nggak boleh eksploitasi anak. Jadi biarin aja dia berkembang dengan kemauannya sendiri ya. Oke, kembali lagi ketika kita membuat sebuah brand, nah itu kita juga harus seserius kita. Bagaimana kita mendevelop anak kita gitu. Mulai dari namanya yang kita gunakan, mulai dari warnanya ya kan. Ya, mulai dari kira-kira kalau ditampilkan sosok-sosok seperti apa atau brand ambasadornya nanti seperti apa ya kan, atau bahasa marketing atau suara yang digunakan seperti apa, itu sebenarnya. Jadi dari dua hal ini bukan anak atau brand lebih penting ya, sama-sama penting sebenarnya. Tapi ingin saya sampaikan adalah bahwa brand itu umurnya, nah ini kita perbandingan di sini Ibu, Bapak Ibu ya. Kalau anak ini usia paling maksimal ya misalkan ketika dia sudah tumbuh dewasa sampai dia kakek nenek ya mungkin paling bagus sekitar 100 tahun, betul Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau brand ya, brand itu kan yang akan kita wariskan kepada anak kita ya. Dan dia usianya bisa lebih dari ratusan tahun. Ya, kalau kita secara development-nya benar. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membangun brand mulai dari sekarang nih Bapak Ibu. Karena apa? Karena brand itu adalah sesuatu yang bisa Bapak Ibu wariskan kepada anak-anak Bapak Ibu. Gitu. Ya, seperti ini ya Ibu-ibu ya. Kalau misalkan jualan ya, mungkin Bapak Ibu pernah ngelihat orang jualan burger keliling kayak gitu. Nah ini ya jualan memang jualan, tapi dia misal dapat sales, dapat bisa menghidupi dirinya, alhamdulillah bagus gitu. Nah ada satu sisi yang dia juga jualan burger, tapi dia secara konsep nih, secara warnanya, secara developmentnya, manajemennya segala macam, akhirnya dibuatlah namanya McDonald's kayak gitu. Jadi jualan burger seperti ini, bisnis burger itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kelihatan ya perbedaannya sangat menjomplang sekali. Mungkin ini disebut dengan sistem kapitalis ya Bapak Ibu. Ya tapi memang inilah, maksudnya kita mengkonsepkan bisnis kita walaupun bisnisnya kecil, tapi kalau dikonsepkan dengan matang, perlahan dia akan makin lama makin membesar Bapak Ibu. Sama seperti Cerdik ya. Cerdik itu dulu 0 user Bapak Ibu. Jadi saya menemani Bapak Sandy ya dan Mas Adam, saya temani kemana-mana ya, dan memang dari 0 user gitu. Sampai akhirnya Bapak Ibu ya mengenal Cerdik itu sampai sekarang gitu. Sampai bahkan udah kemarin cerita Sandy mengatakan bahwa usernya udah ratusan ribu gitu. Udah malah mau menyampai ke 1 juta user. Ya hebat banget Cerdik bilang. Dan itu tidak akan bisa seperti ini tanpa konsep yang matang. Oke, kalau kita lihat lagi ya, jualan ayam dan bisnis ayam kayak gitu. Jadi ketika ibu nanti memutuskan untuk berjualan, apakah hanya jualan aja atau bisnisnya? Ya Bapak Ibu. Nah, ada juga yang jualan donat dan bisnis donat. Sangat beda sekali ya gitu. Nah, semua itu ya mungkin Bapak Ibu mengeluhkan, oh modalnya Mas, modalnya gede banget ya kalau bangun branding ya seperti ini nih. Kalau kita bangun branding itu, luar biasa Bapak Ibu. Buat ilustratornya, buat fotografinya, motion grafiknya, videograf, editornya, segala macamnya. Ini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan ya, perusahaan keluarkan untuk membangun sebuah brand. Ini baru dari segi internalnya. Belum ngiklan di platformnya, luar biasa. Ngiklan di Facebook, ngiklan di ini, terus kemudian endorse artis, segala macam. Nah inilah yang dilakukan brand dan memang sangat berat banget gitu. Yang harus mereka lalui gitu. Belum ada kepastian untung atau rugi gitu. Tapi ya kalau misal menghadapi yang seperti ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sabar, ya sabar dalam membangun brand, ya insya Allah perlahan-lahan juga makin besar Bapak Ibu. Yang masalah adalah Bapak Ibu tidak melakukan, tidak membuat brand dari sedini mungkin gitu. Jadi walaupun kecil, tidak terlalu ini, tapi paling nggak Bapak Ibu sudah berusaha untuk membuat brand. Dengan brand itu nanti insya Allah akan menyelamatkan Bapak Ibu ya. Maksudnya akan menolong secara keuangan Bapak Ibu sekalian gitu. Nah ini kalaupun butuh ilustrator ya, kalau misalkan ini kan terlalu profesional, terlalu mahal. Akhirnya dia rekrut fresh graduate dengan komposisi seperti ini. Dan akhirnya
ya tetap aja mahal juga ya, ratusan juta juga gitu. Dan memang ini adalah konsekuensi yang diterima perusahaan untuk membangun sebuah brand. Nah, kalau tadi misalkan ini terlalu mahal, nah ini saya akan memberikan yang murah aja gitu. Jadi saya membuat sebuah parfum ya dengan racikan khusus, yaitu untuk Bapak Ibu sekalian. Ini ada parfum namanya parfum Elrich Cheerful. Nah ini untuk yang untuk ibu guru ya, khususnya buat ibu guru. Dia wanginya itu wangi ke buah-buahan. Saya bingung juga ya kalau presentasi tentang parfum, tapi saya nggak semprotin parfumnya itu gimana rasanya. Tapi paling nggak saya menggambarkan ya bahwa wangi yang diberikan oleh parfum ini adalah wangi buah-buahan dan kesegaran. Kita mengkonsepkan adalah kesegaran sepanjang hari. Nah ini ada wangi cheerful. Nah batiknya kita menggunakan karena Bapak Ibu kan biasanya sangat suka banget ya yang ke etnik-etnikan. Nah kita taruh dalam kemasannya ini adalah batik ini Bu. Batik mana ini? Cirebon ya. Batik Cirebon. Ya ini Mega Mendung ya. Kayak lambangnya Akatsuki ya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Ini di parfum Cheerful. Nah, yang kedua ini ada Falling in Love ya. Ini bisa Bapak atau Ibu guru. Jadi ini unisex ya. Dia bisa wanita bisa, yang cowok juga bisa. Nah, wanginya ini lebih sopan ya. Jadi lebih soft banget dia untuk masuk ke hidung. Dan ini adalah salah satu parfum favorit saya ini. Falling in Love gitu. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah parfum elegan. Elegan ini bisa digunakan oleh bapak guru ya. Bapak guru atau suaminya ibu gitu. Dimana parfum ini dia memiliki ya, kita gunakan itu adalah batik Tuban ya. Batik Tuban itu batiknya orang Jawa Timur di mana biasa difilosofikan oleh kekuatan. Jadi ini menurut saya sangat elegan sekali. Jadi akhirnya kita beri nama adalah batik apa teh Elrich Elegan kayak gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau harga end usernya itu sekitar 127.000 Bapak Ibu. Jadi ini kalau dari ketiga ini kita harganya sama, dia 127.000. Jadi keunggulannya ya Bapak Ibu, keunggulan dari misalkan teman ibu Bapak Ibu bergabung dengan kita ya di menjadi resellersnya Elrich ya, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan konten-konten harian dari kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ya. Jadi kan kalau brand itu kan dia biayanya mahal ya seperti yang ini. Nah Bapak Ibu nggak usah mikirin yang ini, biar perusahaan yang mikirin seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa fokus untuk berjualannya seperti itu. Nah itu yang kita bantu sebenarnya. Nah di sini cuman ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Ini bukan MLM ya. Ini benar-benar retail Bapak Ibu. Jadi benar-benar reseller, stokis dan distributor. Kita nggak ada jenjang-jenjangnya atau matahari atau apa, kita nggak ada. Cuman ya udah reseller, stokis dan distributor. Jadi bukan MLM Bapak Ibu ya, mohon maaf. Nah, ketika Bapak Ibu bergabung dengan reseller dan Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon yaitu sebesar 35% atau Rp44.000. Ya. Kemudian kalau stokis itu bisa dapat 45% dan distributor itu sebesar 63.000 atau 50% ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan join itu bisa dia menggunakan paket ya Bapak Ibu. Jadi per paketnya. Nah, ini kalau yang ini terlalu gede menurut saya. Atau mau beli satu juga bisa. Nanti kita ada paket namanya afiliator Bapak Ibu. Kan sekarang lagi booming banget ya afiliator. Jadi kalau afiliator Elrich itu cuma beli satu bisa langsung dia jadi affiliate. Kayak gitu. Kita udah buatin sistemnya segala macam. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan kami ya sebenarnya bukan masarin produk juga. Kami hanya memperkenalkan Bapak Ibu. Ya, memperkenalkan bahwa kami memiliki peluang bisnis parfum seperti itu. Karena konsepnya dari Elrich adalah jika ingin sukses kita temukan orang-orang yang ingin juga sukses gitu dan kita bantu mereka meraih kesuksesan tersebut. Dan juga dari aplikasi retention, kemudian dari Humam gitu. Itu juga salah satunya kita membantu perekonomian di Indonesia juga Bapak Ibu. Ya. Seperti Humam itu kita ingin membantu ya nutrisi-nutrisi untuk ibu hamil. Nah, dan pada kali ini ya saya ingin memberikan bonus kepada Bapak Ibu yaitu saya membuat sebuah e-course ya. Nah, ini gratis Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu akses ya di academy.retention.id. Nah, itu seperti ini. Nah, ini baru aja kita buat Bapak Ibu ya. Ini kemarin hasil webinar kita. Jadi Bapak Ibu
silakan langsung aja ke academy.retention.id. Ini kita buatin video-video ya buat Bapak Ibu semuanya. Ini video webinar kita. Ya, ini gratis. Pilih aja. Nah, ini Rp0 ya. Tinggal check out. Nanti bisa dapat halaman akses produknya. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ntar tinggal akses, Bapak Ibu bisa menikmati webinar. Ini adalah studi kasus ya. Ini studi kasus dari ini muka saya, mohon maaf. Ini studi kasus dari teman saya memiliki bisnis ya. Dia bisnis buah-buahan ya. Oh, ini bukan yang wawancara, salah ini. Salah kontennya. Oke. Ya, ini adalah ini simple recruitment. Nah, ini repeat order ya. Repeat order itu dia jadi studi kasus dari pemilik buah-buahan ya, apa ya bilang? Kios ya, kios atau toko buah yang penghasilannya Bapak Ibu omset per harinya itu sekitar 20 sampai 30 juta per hari omsetnya. Jadi sebulan udah banyak banget ya. Kalau 10 hari aja udah 300 juta kalau 30. Jadi hampir 900 juta dia per bulan dia. Nah, ini dia studi kasusnya dibongkar habis-habisan di Retention Academy ya, atau academy.retention.id. Ini gratis Bapak Ibu. Kita berikan semuanya gratis. Nah, ini juga branding fundamental ya, membangun branding, membangun guidelines juga kita berikan. Nah, itu bonus yang saya berikan buat Bapak Ibu sekalian. Ya, itu saja materi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu telah menemani saya di sore hari ini. Ya, silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, mungkin itu ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Erli, Bapak Wiranata, sorry. Ketukar terus nih, soalnya Elric itu seperti nama ya Bapak ya. Benar nggak sih? Elric itu sebenarnya nama anime, Mbak. Oh, nama anime. Oh iya benar-benar. Kayak kartun gitu ya? Ya, anime namanya. Kebetulan saya penyuka anime ya. Mungkin pernah nonton Full Metal Alchemist. Dia tokoh utama dari anime tersebut, namanya Edward Elric. Oke, brandnya unik jadi ya. Jadi akhirnya kita pilih nama tersebut untuk jadi nama sebuah brand ya. Oke, lucu nih. Namanya jadi kayak seperti nama biasa kan? Iya, betul. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Bapak untuk penyampaian materinya. Mungkin ada sesi pertanyaan dan jawaban ya Bapak ya. Dari Bapak Ibu guru peserta. Boleh kalau ada yang ingin konsultasi masalah bisnis, misal Bapak Ibu punya bisnis di rumahnya gitu, kemudian atau udah coba mulai bisnis, boleh kita ngobrol aja di sini gitu. Iya, sharing aja ya Bapak ya. Betul. Nanti selain dari Zoom ini juga boleh ya sharing langsung dengan Bapak, gimana tuh caranya? Boleh. Gabung aja di ini ya, di retention ini. Nanti saya bikin link di sini. Nanti mungkin besok ya. Besok saya bikin WhatsApp di sini. Nanti tinggal klik aja join. Nanti bisa gabung di channel Retention Academy. Nah, nanti di channel itu ada nomor saya juga. Ya, di nomor WA saya. Dan kita bisa ngobrol juga. Nanti juga kita akan update materi-materi dari Retention Academy. Kayak gitu. Oh gitu, oke. Begitu ya Bapak Ibu guru peserta semuanya. Nanti bisa konsultasi langsung dengan beliau gitu. Jadi aman ya, tentu kalau misalkan Bapak Ibu guru ingin berbisnis gitu, sampingan gitu selain mengajar gitu kan, Ibu Bapak guru mungkin ada yang minat untuk berwirausaha gitu kan, bisnismen gitu. Jadi selain dapat cuan dari mengajar, bisa juga ya jadi resellernya Bapak Wiranata gitu ya Pak. Bisa kalau mau jadi Elric boleh, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Oh iya, oke. Jadi jangan terbebani. Oke. Ya, karena kita nggak mungkin bisnis kalau memang belum panggilan dari hati Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau bisnis itu memang harus panggilan dari hati, kita berkomitmen untuk saya mau jadi seorang pebisnis.
Oke, cara saya berkomitmen adalah saya melatih, ya kan biasa kita kan sebagai guru juga kita melatih siswa kita ya dengan pelatihan-pelatihan yang khusus, dengan soal yang khusus. Nah, saya Panggilannya dari itu sudah kantor. dilatih untuk wirausaha itu dari SMK Bapak Ibu. Jadi saya jujur bukan dari keluarga yang mampu. Mohon maaf, bapak saya itu seorang bisa bilang petani lah ya, petani, dan ibu saya itu seorang asisten rumah tangga gitu. Nah, saya dari SMK itu kelas 2 SMK itu saya jualan donat Bapak Ibu dari kelas ke kelas. Jadi saya jualan donat dari kelas ke kelas, saya tawari dan saya ngambilnya di tetangga saya yang kebetulan buka catering. Nah, dia buka catering, saya tanya kalau bikin donat tusuk-tusuk itu berapa harganya? Oh, itu 1.000 dari dia. Ya udah, saya bawa ke sekolah. Kebetulan sekolah itu saya di SMK Negeri 8 Jakarta ya. Itu sekolahnya itu 4 lantai. Jadi tinggi banget. Dan rata-rata siswa yang di lantai atas itu malas turun karena capek. Ke kantinnya ada di lantai dasar. Nah, akhirnya dari situ saya kepikiran untuk jualan dari kelas ke kelas. Dan dari situ saya udah merasakan tuh deg-degannya jualan. Jadi mentalitas itu tidak dibangun secara instan Bapak Ibu. Mentalitas itu dibangun secara perlahan. Apalagi namanya jualan ya. Kayak gitu. Jadi ya kalau Bapak Ibu siap untuk misalkan berkolaborasi, saya nyebutnya berkolaborasi dengan Elrich, silakan aja Bapak Ibu. Hubungi nomor yang kita berikan di mana nih? Di sini Bapak Ibu. Nih ya, ada nomornya 082115651802 gitu. Jadi kalau dibilang Mas Wira pernah gagal nggak dalam bisnis? Wah, banyak Bu. Terakhir saya gagal dalam investasi domba gitu. Jadi kemarin saya investasi sebesar 150 juta ya, di mana ya itu kesalahannya itu biasanya adalah orang yang diberi amanahnya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada partner ya. Jadi ketika Bapak Ibu berbisnis, hati-hati dalam memilih partner bisnis. Karena kegagalan terbesar itu adalah dimulai dari partnernya biasanya. Bukan dari bisnisnya, tapi dari partnernya. Kayak gitu. Yang itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mau sharing-sharing, udah mulai bisnis atau apa, silakan Bapak Ibu komentar di bawah. Nanti insya Allah kita jawab satu persatu. Atau terus saya juga pernah ya, waktu itu saya pernah freelance. Ada yang mau tanya tuh. Oh ya, boleh silakan. Oh Mas Sandy. Iya, silakan. Ada yang mau bertanya? Siapa? Ayo Ibu, Bapak. Saya boleh tanya. Boleh Bu, boleh silakan. Kita sharing-sharing aja Bu ya. Ini Ibu, mohon maaf untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu dari sekolah. Iya. Nama saya Nurwahda dari SMP Islamiyah Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Ya Bu, boleh silakan. Tadi kan lihat harganya tuh sama semua ya, berarti satu ukuran. Iya, betul. Kita 30 mili. Ya memang kenapa kok cuma satu ukuran aja gitu. Oke. Terus kenapa kok langsung kepikirannya tersasar untuk guru? Oh, Udah itu gini. aja deh. Bapak Ibu kan kalau ke sekolah pakai parfum nggak Bapak Ibu? Pakai, kalau lupa juga dibawa-bawa. Ya udah, itu aja sebenarnya jawabannya Bapak Ibu. Jadi kenapa enggak kita sangat memang segmented sengaja ke nggak guru? meluas Jadi, kemana-mana gitu. betul, karena Elrich ini ingin kita branding untuk parfumnya guru. Oh gitu. Iya, jadi memang udah kita nggak usah kemana-mana karena sepengalaman saya dari SD sampai SMK kemudian kuliah, setiap orang yang ngajar pasti selalu wangi. Kita satu Gitu. sekolah warnanya sama semua, wangi semua. Wanginya sama semua. Nah, berarti itu adalah kebanggaan, Bu. Ya kan, wangi kebanggaan para guru, Bu. Gitu, kemana, oh wanginya sama gitu. Justru kalau wanginya beda, ini menjadi identitas, Bu. Jadi Elrich itu akan menjadi identitas guru-guru nanti di nasional. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadi parfumnya guru adalah Elrich. Kayak gitu. Jadi, wah kok wanginya sama, lagi diangkut gitu kan, lagi pakai baju bebas. Oh, ibu guru ya? Tahu nih guru gitu. Iya kan, dengan gitu kan akhirnya, wah ini wangi guru nih gitu. Wangi kebanggaan seorang guru lah ibarat kayak gitu. Baik, mungkin
gimana Ibu Nurwahidah, Bu Eh, Nurwahidah atas Ukurannya kalau guru kan identik di sekolah, mungkin Betul. pingin ngejual ke siswa gitu kan. Kalau harga Oh, segitu agak lumayan lah ya buat betul, betul, siswa. betul. Nggak minat bikin yang kecilan gitu. Pertama belum Bu, karena kita begitu produksi itu kan pasti yang masalah utama adalah kemasan Bu, atau si botol parfumnya itu sendiri. Nah, jadi botol parfumnya itu kita nggak bisa produksi dalam jumlah sedikit. Nah, kalau kita menambah varian botol parfum yang baru, berarti kita akan produksi dalam jumlah banyak lagi untuk di varian tersebut atau di ukuran tersebut. Sebenarnya kita nggak akan menyarankan Bapak Ibu untuk jualnya ke siswa. Karena kita tahu sendiri daya beli siswa itu paling sehari itu sekitar 10.000, mungkin paling besar sekitar 50.000. Nah, kita akan menyasar ke lingkungan-lingkungan guru itu sendiri, Bu. Seperti misal pengajian. Pasti Ibu, Bapak Ibu kan pasti ikut pengajian. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ada orang tua muridnya, seperti bagi rapot, seperti itu gitu. Dulu ketika saya bersekolah, Bu, jujur event paling saya sukai di sekolah adalah event bagi rapot, Bu. Karena di saat bagi rapot itu saya berjualan, Bu. Jualannya simpel. Waktu itu saya jualan air mineral. Ada air mineral, saya siapin satu box isi es batu, ya saya isi air mineral. Karena apa? Ketika bagi rapot biasanya kantin tutup. Karena orang kantin tahu nih besok bagi rapot, ya udah nggak usah jualan gitu. Akhirnya saya berjualan air mineral di depan kelas saya, dan per hari itu wah penjualannya sangat banyak sekali Bu. Karena nggak ada yang jualan sama sekali ketika bagi rapot. Kayak gitu. Dan itu yang menurut saya momentum. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan dibiasakan kalau di lingkungan RT RW itu ada bazar dadakan tuh. Nah, itu adalah menjadi segmented ketiganya Bapak Ibu sekalian untuk kalau misalkan ingin memasarkan parfum itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. baik, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya? Selain Ibu Nurwahdah. Ini baru 2 pertanyaan nih dari sesi pembicara pertama, sesi pembicara kedua. Belum ada 10 pertanyaan dari keduanya. Mungkin Bapak Ibu Guru ada lagi yang ingin bertanya? Atau yang udah Bapak Ibu Guru pernah punya pengalaman bisnis nggak? Boleh cerita-cerita ke kita, Iya, siapa tahu boleh kita bisa sharing. membantu gitu kan. Oh, misalkan saya lagi nyoba bisnis ini ternyata bisnisnya stuck gitu. Nanti kita bisa sharing atau studi banding dari bisnis-bisnis yang udah pernah saya lakukan gitu. Karena saya jujur nggak pernah saya mulai bisnis itu dari 2015. Ya, sekarang udah masuk tahun ke-8 saya berbisnis Bapak Ibu. Jadi masih baru lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah ya, dari situ saya merangkak dari keluarga yang nggak biasa aja sampai alhamdulillah saya seperti di posisi saat ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi mungkin dulu bisa dibilang saya murid Bapak Ibu lah, Bapak Ibu guru saya yang sering dimarahin di sekolah. Tapi namanya berkembangan waktu seperti itu kan Bapak Ibu. Mungkin sedikit ini kali ya, Bapak, gimana sih penulisan buku itu gitu. Mungkin bisa sharing ke Bapak Ibu Guru nih yang mungkin suka biasanya mengerjakan bahan ajar ya Ibu Bapak Guru RPS. Nah ini mungkin ada yang minat juga buat untuk jadi penulis buku gitu seperti Oke. Bapak gitu. Bisa sharing Pak? Oke. Ini pertama akan saya cari dulu ya. Ini buku saya. Di sini nih. Bapak, ini sedikit nih ada pertanyaan dari Ibu Elvina, Pak, mengenai gimana membangun personal branding di media sosial guna untuk menjual produk kita. Jadi sebenarnya Mungkin itu personal dulu ya branding yang dijawab Oke. ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi personal branding itu kan dibangun atas authority. Authority itu adalah kebiasaan kita. Jadi apa yang Bapak Ibu sering update, yaitu adalah akan menjadi personal Bapak Ibu sendiri. Misalkan contoh Ibu Sri ya, yang tadi ya. Nah, Ibu Sri itu kan sering membagikan konten-konten tentang digitalisasi pendidikan, ya kan? Ya, dengan dia perspektifnya adalah sebagai guru yang berteknologi.
Nah, itu adalah bagian dari personal branding. Nah, misalkan dengan saya adalah seorang pebisnis yang suka sharing ya. Suka sharing dengan bisnis-bisnis yang pernah saya lakukan. Nah, itu seperti itu. Dengan adanya kita bercerita, jadi personal branding itu tidak bisa dibangun tanpa adanya konsep bercerita. Jadi kalau misalkan kita berjualan nih, cuman jualan aja, barang aja kita pasarkan, kita publish, bahkan ya misal mohon maaf, bikin status WA udah kayak benang jahit ya. Mohon maaf nih. Tapi emang begitu. Sebenarnya yang dicari itu adalah konsep ceritanya. Jadi kita harus bikin konsep cerita dulu tentang produk itu sendiri. Kalau nggak produknya, pengalaman kita. Kalau nggak pengalaman kita, konsep kita dalam menjalani bisnis itu sendiri. Pasti kan ada naik turunnya tuh. Ya kan? Oh, ada gagalnya, ada proses sedihnya, ada proses bahagianya. Itu diceritakan. Dengan seperti itu, orang akan lebih tertarik. Karena apa? Orang tidak akan melihat dari produk apa yang kita jual. Tapi orang akan melihat perspektif apa yang kita bangun terhadap produk kita dan diri kita sebagai penjual. Ya, jadi sebenarnya produk itu ya hanya biasa, kayak misalkan ya botol minum ya, misal botol minum ini ya, ya udah botol minum aja. Tapi kalau kita bisa memperspektifkan bahwa di botol ini bukan sekedar botol minum, tapi ada perjuangannya, ada alurnya, ada di mana prosesnya seperti itu. Nah, itu baru kita bisa menjadi sebuah personal branding dalam bisnis kita. Contoh, misalkan nih saya kemarin waktu 2016 ya. Saya membuat buku namanya judulnya Mesin Duit Facebook. Ya. Ini kalau Bapak Ibu tahu biaya cetak di percetakan tuh berapa? Murah Bapak Ibu. Cetak buku itu untuk hardcover dengan isinya yang kertas kuning itu sekitar 23.000 saya habis. Tapi buku ini saya jual itu 245.000 Bapak Ibu. Ya kan? Kok bisa mahal gitu? Kok bisa mahal? Kok nggak kayak buku-buku lain? Ya mohon maaf, kayak misalkan di Gramedia buku paling tebal aja itu sekitar 80 atau 90.000 itu udah tebal banget ya bukunya ya. Soal-soal ujian atau misalkan sirah nabawi segala macam. Tapi kok ini buku tipis bisa dijual tebal? Nah, yang membedakan itu sebenarnya bukan tebal atau tipisnya sebuah buku, tapi value dan isi yang ada di dalam buku itu sendiri. Nah, nulis ini aja saya bisa dipastikan saya 20 halaman, Pak Sutejo Talaman itu hanya 20 halaman A4. Tapi dengan kepiawaian kita bisa jadi 120 halaman untuk di sebuah buku. Nah, ini kan yang jadi konsep kita. Tapi sebenarnya dan buku ini sebenarnya PO Bapak Ibu. Waktu itu kita jual PO, pre-order, dan PO-nya itu 30 hari. Cuman harga buku mahal, kita harus nambahin value apa yang bisa kita berikan. Nah, waktu itu value yang bisa saya berikan adalah 30 hari grup pembinaan Facebook. Ya, 30 hari grup pembinaan Facebook. Ya, jadi sebelum buku itu datang, orang yang gabung dalam grup tersebut sudah mendapatkan postingan dan webinar selama 4 kali dalam seminggu. Dalam 4 minggu. Gitu. Jadi bukunya belum datang, tapi yang masuk dalam pembeli buku ini sudah pintar. Konsepnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita matangin dulu nih konsepnya. Wah, kita mau jual mahal. Value yang diberikan sepadan enggak dengan buku atau misalkan barang dagangan kita yang akan kita berikan seperti itu. Nah, misalkan kalau parfum Elrich ya, parfum Elrich ini itu value-nya adalah Bapak Ibu sekalian dapat pelatihan bisnis. Gitu. Jadi nggak cuma jualan parfum, tapi kita ada webinar rutin sebulan 2 kali. Gitu. Nggak bahas selalu tentang parfum ini. Kita bahas tentang digital marketing, kita bahas tentang Facebook, kita bahas tentang ilmu di Instagram, bagaimana cara memasarkan di Instagram, bagaimana cara memasarkan secara offline, ya kan? Bagaimana cara memasarkan melalui artikel atau memiliki blog gratis, kayak gitu. Jadi ya parfumnya sih murah Bapak Ibu, cuman 500.000 dapat paket reseller, tapi kan di balik itu value-nya yang mahal sebenarnya. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, sudah mau maghrib sepertinya di sini. Tapi iya ya Bapak, ini ada pertanyaan lagi Bapak, mungkin sedikit ya. 1-2 pertanyaan lagi mungkin bisa dijawab dengan singkat gitu Bapak. Apakah bersedia? Triks boleh. Ini ada Boleh tips ya? untuk memilih partner bisnis ya. Iya betul, dari Bapak Oke. Ini Murni. boleh, ini cukup menarik ini. Iya. Jadi memilih partner bisnis pastikan satu ya, mau sama-sama keluar modal.
Karena rata-rata partners bisnis itu nggak ada yang nggak mau keluar modal. Dia bilang, oh ya saya dengan kemampuan saya, dengan skill saya, tapi dia nggak mau keluar modal sepeser pun. Nah, pastikan itu untuk tidak dipilih. Dan kenapa seperti itu? Karena gini, dengan dia mengeluarkan modal, ya sama-sama kita mengeluarkan modal, berarti artinya kita sama-sama nanggung resiko yang sama, kayak gitu, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kenapa memilih partner bisnis bisa dilihat dari dia mau ngeluarin modal atau enggak modal gitu. Ya, itu sih dari hal yang pertama. Kedua, yaitu adalah kita pernah melakukan safar atau perjalanan bersama lebih dari 3 hari Bapak Ibu. Dengan kita pernah melakukan safar, ya safar perjalanan ya, itu 2 atau 3 hari, itu kita akan mengenal karakter dari orang partner bisnis kita itu, Bapak Ibu. Nah, kalau saya 2 hal itu udah cukup banget untuk kita jadikan partner bisnis. Atau ketiga, skill yang dimilikinya adalah skill yang benar-benar dibutuhkan dalam bisnis kita. Ya, misalkan oke dia nggak punya modal, tapi dia punya skill yang skillnya itu kalau dirupiahkan itu tidak ternilai harganya. Misalkan dia bisa coding. Oh ya, saya butuh partner yang dia bisa coding. Nah, cocok tuh. Ya kan? Karena apa? Saya ingin membuat aplikasi seperti ini, seperti ini. Apalagi kalau dia bisa coding, bisa keluarin modal juga, bisa patungan modal juga. Wah, itu udah cocok banget. Apalagi dia bisa coding, bisa patungan modal juga, pernah perjalanan atau pernah kita berpetualang bersama-sama lebih dari 3 hari atau 3 hari. Wah, itu udah cocok banget jadi partner gitu. Kalau ketiga hal itu ini atau yang keempat nih, lakukan BI checking. Jadi kita ke bank tanya orang ini aman nggak? Jangan sampai dicek BI checking ternyata merah, itu bahaya. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ya memang harus ada kualifikasi tertentu. Kalau saya sih 3 hal tadi ya. Kalau BI checking itu kalau urgent. Biasa kalau nggak BI checking cek gate kontaknya. Gate kontaknya itu namanya apa-apa aja itu. Itu Pak Bobi ya dari SMA 2 Negeri Sulawesi Tengah ya. Waduh jauh banget Masya Allah. Iya. Mana Pak Bobi suaranya? Mungkin itu jawaban dari Bapak Wira. Apakah sudah jelas Bapak Bobi? Oke, thank you sudah. Boleh. Sudah ya Mantap. Bapak. Suksesnya Pak Bobi. Oke. Makasih Mungkin Mas. ada lagi. Sama-sama. Ya, sama-sama. Bagaimana Ibu Bapak? Ada lagi yang ingin bertanya atau kita sudahi ya karena mau maghrib ya, benar ya kata Betul. Bapak Wira gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru gitu mengenai bagaimana sih wirausaha dalam digital, media sosial, dan lain-lain gitu kan. Nanti itu bisa konsultasi langsung. Nanti akan kami infokan juga gitu. Bagaimana caranya untuk menghubungi Bapak Wira gitu. Oke. Mungkin baik gitu aja ya Bapak Ibu guru. Nanti untuk sertifikat saya informasikan akan di-share link Google Form. Nanti tolong diisi nama, apa lagi ya? Oh ya, asal sekolah sama email. Nanti akan dikirim by email gitu. Untuk Bapak Wira dan Ibu Ira, Bu Ria, sorry ya, Bu Ria, terima kasih banyak atas waktunya, penyampaiannya sangat luar biasa ya kedua pembicara ini gitu. Akan menjadi motivasi ya buat kami gitu yang ingin belajar membuat cara-cara bagaimana media pembelajaran gitu untuk anak-anak didik di masing-masing sekolah gitu. Gimana caranya gitu. Terus nanti bisa sharing juga dengan Bu Ria di websitenya, ya benar ya Ibu Ria. Masih ada nggak nih, masih on nggak Bu Ria? Atau sudah ini ya, sudah live ya? Ya mungkin itu aja ya dari kami selaku penyelenggara gitu atas webinar hari ini gitu. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih banyak Ibu Guru, Bapak Guru semuanya dan peserta yang bukan guru juga tadi ada ya. Jadi nanti nggak apa-apa Bu, diisi aja ulang di Google Form-nya gitu.
Mungkin itu saja penyampaiannya, materi dari Bapak Wira dan Bu Ibu Ria. Mungkin ada tambahan dari CEO Cerdik ya? Oh tidak ya, oke baik. Karena waktu ya sudah mau maghrib gitu Bapak Ibu Guru. Mungkin kita akhiri ya dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Iya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Mas Wira, makasih Mbak Sri. Terima kasih. Ya. Izin Ibu Bapak, saya live duluan ya.